Adolescent Mental Health Survey mengungkapkan 9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah Kabupaten Blitar, Jawa Timur ditemukan tewas terkait dugaan bunuh diri yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mustafa Mutia dari kelas 9 PPKP 004, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, semester 2 Universitas Pamulang. Dan saya memaparkan mengenai upaya saya di prediksi 20 tahun ke depan mengenai isu permasalahan di Indonesia, yaitu isu kesehatan mental di Indonesia. Kesehatan mental di Indonesia mengalami kenaikan yang drastis setiap tahunnya. Mengapa demikian? Karena isu ini menjadi isu yang krusial bagi Indonesia. Prevalensi gangguan mental di Indonesia mengalami gangguan mental di Indonesia cukup tinggi, dengan prevalensi 1 dari 5 orang mengalami gangguan mental, depresi hingga PTSD. Hal ini berdampak signifikan pada individu, keluarga, dan masyarakat serta keseluruhan. Kesehatan mental di Indonesia masih dianggap tabu bagi masyarakat Indonesia. Mengapa demikian? Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan para masyarakat Indonesia berpikir bahwa kesehatan mental masih dianggap tabu. Hal yang pertama yaitu ada kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia mengenai kesehatan mental. Yang kedua, stigma negatif terhadap orang yang mempunyai masalah kesehatan mental. Yang ketiga, kurangnya akses layanan kesehatan mental. Yang terakhir, kurangnya edukasi tentang kesehatan mental. Akibat dari foto-foto tersebut, banyak orang dengan masalah-masalah kesehatan mental di Indonesia yang tidak mendapatkan bantuan yang merasa yang mereka butuhkan. Hal ini dapat memperburuk kondisi kesehatan mental mereka. Jadi di sini saya memaparkan mengenai bagaimana prediksi saya 20 tahun ke depan, mengenai bagaimana cara kita mengatasi isu kesehatan mental di Indonesia. Ada salah satu cara yang bisa saya lakukan, yaitu saya akan membuat forum kesehatan mental. Jadi kita bisa berbicara kepada mereka secara terbuka dan anonim, dan bisa membuat mereka merasa nyaman dan terlindungi oleh cerita mereka gitu. Kita bisa menampung cerita mereka dan kita bisa membantu mereka untuk bagaimana untuk mencari solusi yang bisa kita lakukan untuk mereka, karena yang mereka butuhkan itu bukan hanya solusi, namun mereka butuh didengar. Bagaimana upaya atau bagaimana kita sebagai dalam forum kesehatan mental tersebut membantu mereka dalam mengenali gejala gangguan kesehatan mental yang mereka alami. Jadi yang pertama itu kita akan meningkatkan edukasi mengenai layanan kesehatan mental. Jadi edukasi ini bisa memberitahu mereka apa ciri-ciri gejala gangguan kesehatan mental yang mereka alami. Contoh seperti kecemasan, depresi, stres, dan mental down. Karena beberapa dari mereka kita tidak bisa menganggap semuanya itu gila. Mereka hanya mengalami kesehatan mental saja. Kalau mereka dikatakan gila, mereka sudah benar-benar kehilangan kesadarannya. Ini kita hanya membantu mereka di kesehatan mental gitu. Terus yang selanjutnya itu kita akan meningkatkan akses layanan kesehatan mental di Indonesia menjadi lebih efisien dan lebih gampang untuk mereka capai gitu, melalui website. Terus mereka bisa mengakses kami melalui media sosial kami, dan mereka bisa mendatangi forum kesehatan mental tersebut di salah satu tempat yang sudah kami sediakan. Selanjutnya kami akan membangun komunitas yang suportif. Komunitas yang suportif dapat membantu orang dengan masalah kesehatan mental untuk merasa diterima dan didukung. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun kelompok-kelompok swadaya dan meningkatkan kerjasama antar komunitas. Dengan mengatasi stigma terhadap kesehatan mental, kita dapat membantu para gangguan kesehatan mental untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan dengan hidup yang lebih layak dan lebih baik. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب المدد الله يا الله